Ya bagi yang ditinggalkan merasa dikhianati, bagi yang didatangi itu merasa satu berkah ya. Seperti yang kita dengar dari Oke. tim Prabowo Gibran, kehadiran Bu Marlin dan Ansar itu dianggapnya berkah. Kira-kira secara spesifik tuh Bu Marlin di TKD ada jabatan khusus nggak sih Pak atau tugas khusus? Ya semua tugasnya sama kayak main bola kan, main juara kan. Nah, semuanya tujuannya sama. Marlin Agustina Rudi belakangan menjadi buah bibir di perpolitikan Provinsi Kepulauan Riau. Orang nomor 2 di Kepulauan Riau itu tiba-tiba masuk dalam tim kampanye daerah pemenangan Prabowo Gibran. Padahal ia merupakan kader Nasdem yang sejak awal telah mengusung pasangan Anies Muhaimin untuk maju di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Kabar yang semula isu itu seketika terkonfirmasi dengan sendirinya. Marlin terlihat hadir sebagai tokoh politik di deklarasi tim pemenangan Prabowo Gibran di Kota Batam, Sabtu 2 Desember 2023 malam. Ia hadir bersama tokoh politik senior Kepulauan Riau, seperti Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, politikus PAN Asman Abnur, hingga petinggi Gerindra Kepulauan Riau Endi Patwijaya. Marlin pun tampak sumringah dalam pertemuan itu, seolah-olah memberi tanda akan kemana ia berlabuh untuk mengarungi pesta demokrasi nantinya, termasuk perihal perebutan kursi Batam 1 2024 mendatang. Hasrat maju Pilwako Batam dari Partai Nasdem mungkin tidak mendapatkan restu baik dari Surya Paloh, sebab Amsakar Ahmad digadang-gadang menjadi pilihan Paloh, hingga Marlin harus pindah partai untuk tetap maju dan bertarung di Batam. Dari sisi personal saya kira itu saya kira itu ya biasalah kan, karena mungkin dia lebih nyaman menjadi tim tim Prabowo Gibran ya. Cuman mungkin yang harus menjadi pertanyaan adalah beliau ini kan selama ini kan diusung oleh Partai Nasdem. Tentu saja dia mungkin masih kader Partai Nasdem ya. Bersama juga suaminya juga adalah ketua DPW Partai Nasdem di Kepulauan Riau ya, Provinsi Kepulauan Riau, Pak Rudi. Nah, memang yang agak jadi muncul pertanyaan, mengapa tokoh Nasdem di Kepri ini justru menjadi tim pemenangan dari Prabowo Gibran yang kebetulan diusung oleh partai lain, sedangkan Partai Nasdem sejak awal bahkan lebih dulu itu sudah mendeklarasikan calon presidennya adalah Anies Baswedan dan kemudian mengambil Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden dari Anies Baswedan. Jadi secara politik atau afiliasi politik Partai Nasdem di mana Bu Marlin maupun Pak Rudi itu berada, itu sebenarnya sudah memiliki calon presiden sendiri, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya. Nah, sementara yang mungkin jadi pertanyaannya, kenapa kok Bu Marlin yang kebetulan adalah kader Partai Nasdem, di mana suaminya juga berada sebagai ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kepri, justru menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran. Itu mungkin pertanyaannya. Nah, jawabannya ya barangkali Bu Marlin
tidak merasa ini ya, tidak merasa terwakili oleh apa yang disampaikan oleh ketua pimpinan pusat Nasdem, yaitu Surya Paloh, yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ansar Marlin sejak awal memimpin Kepulauan Riau pada Februari 2021 silam kerap saling terlibat seteru. Hubungan keduanya bahkan tidak harmonis sepanjang keduanya memimpin. Namun kini mereka duduk semeja seakan sudah melupakan masalah yang dulu pernah terjadi. Pengamat politik Zamzami Akarim menilai langkah Marlin untuk mendukung Prabowo Gibran merupakan pilihan personal sebagai seorang politisi dalam menentukan arah politiknya. Kalau keuntungan, mereka untung ya, karena saya kira barangkali mengikuti gubernur ya. Kalau Pak Ansar dia berada di barisan pemenangan Prabowo Gibran, wajar karena beliau kader Golkar, dan kebetulan secara garis lurus Partai Golkar mengusung Prabowo Gibran ya. Sedangkan Bu Marlin yang merupakan wakil gubernur, beliau dari partai lain. Mungkin ini adalah sebenarnya langkah personal Bu Marlin sebagai seorang politisi ya. Beliau untuk berpihak atau berada di kubu, kita sebut di kubu Prabowo Gibran. Dan kita tahu orang-orang yang berada di kubu ini kan sebenarnya adalah mereka yang partainya sudah jelas ya. Kubu ini kan ada partai Golkar, Gerindra, kemudian ya dengan partai-partai lain ya yang cukup besar ya. Nah, sedangkan Bu Marlin ini kan kalau dia masuk di kubu ini, itu berarti dia bertentangan dengan atau berlawanan dengan sikap politik dari partainya sendiri. Nah, keuntungannya barangkali ya ada sesuatu yang barangkali ini juga berkaitan dengan konstelasi politik lokal ya. Di tingkat daerah ini kan, apakah Bu Marlin masih hatinya berada atau iman politiknya masih berada bersama Nasdem atau bukan? Saya yakin tidak. Karena kalau masih bersama Nasdem pasti akan tegak lurus dengan Partai Nasdem. Tapi kalau dia berada di lain hati, calon presidennya berbeda dengan calon presiden yang diusung oleh partainya secara nasional, itu besar kemungkinan ya iman politiknya Bu Marlin itu mungkin akan berubah. Zamzami juga menilai Gerindra di Kepulauan Riau meski memiliki suara yang baik, namun secara struktur organisasi terbilang lemah dan tidak terlalu menonjol. Hal ini seperti peluang yang tengah diteropong Rudi dan Marlin untuk kemungkinan akan mengambil alih Partai Gerindra. Berbagai kemungkinan lain juga bisa menjadi alasan Marlin melabuhkan pilihannya menjadi TKD Prabowo Gibran. Semisal keinginan tegak lurus bersama Jokowi dengan segala orientasi pembangunan yang saat ini ada di bawah kepemimpinan Jokowi baik di provinsi maupun kota. Atau barangkali takut adanya dosa-dosa selama memimpin terbongkar jika tidak memilih Prabowo Gibran. Ya, saya kira di Kepri ini Partai Gerindra itu adalah partai yang walaupun mendapatkan suara yang baik, tetapi secara organisasi dia agak lemah ya, karena kepemimpinan tidak terlalu menonjol ya, kepemimpinan di Partai Gerindra. Oleh karena itu barangkali ya ini adalah peluang yang sedang diteropong dari jarak jauh oleh Rudi maupun oleh istrinya Bu Marlin, yang kemungkinan akan mengambil alih
Partai Gerindra kemungkinan, tapi itu karena apa? Karena Partai Gerindra di Kepri ini kan kalau kita lihat secara organisasi kurang menonjol ya dibandingkan partai-partai yang lain ya. Kepemimpinannya kurang menonjol, kegiatan aktivitas partainya pun juga kurang menonjol, tetapi mereka memiliki wakil yang signifikan di parlemen ya, di DPRD. Nah, jadi itu kemungkinan pertama itu. Kemungkinan yang kedua adalah ya ada dukungan pemerintahan, karena pemerintahan Kepri ini terutama dan juga pemerintahan di Kota Batam dalam konteks berbagai agenda-agenda pembangunan barangkali masih merujuk kepada platform politiknya Pak Jokowi ya. Kita tahu Pak Jokowi kan afiliasi atau dukungan politiknya sangat dominan ke kubu Ganjar dan Gibran anaknya ya. Kan Pak Jokowi kan ada di kubu Jokowi Prabowo dan Gibran. Nah, Bu Marlin, Pak Ansar dan para pimpinan kepala daerah yang masih memimpin di daerah itu mereka harus memilih masih berada di kubu Pak Jokowi, tegak lurus dengan Pak Jokowi, atau mereka berada di kubu yang berbeda. Kalau berada di kubu yang berbeda, banyak kasus itu berbahaya kepala-kepala daerah ini, karena dengan mudah bisa dicari-cari lah kemungkinan celah-celah kesalahan dan sebagainya. Pak, seperti kasus berbahaya ini dalam artian nih Pak? Ya berbahaya karena dia tidak tegak lurus dengan pemerintah pusat. Ya, berbahayanya kemungkinan ada kasus-kasus politik, kasus hukum, kasus dalam pemerintahan yang tidak akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Oke, berarti ini bisa dibilang ada intervensi begitu dari pusat atau bagaimana Pak? Mungkin maksudnya tidak ada gimana intervensi secara langsung. Kalau kita lihat intervensi secara langsung tidak ada, tapi kan melihat banyak contoh kasus yang terjadi di berbagai daerah atau di berbagai bahkan di kementerian pun itu kubu atau para politisi yang berseberangan dengan kubu Pak Presiden Pak Jokowi itu berada dalam posisi yang dalam tanda petik berbahaya karena tentu akan berkaitan dengan dukungan politik ke daerah ya. Nah, oleh karena itu ya hampir sulit kita dengar ada tokoh-tokoh atau para pejabat daerah yang berani secara terus terang itu mendukung calon lain selain Prabowo Gibran. Ketua DPP Partai Gerindra Meireza Endipat Wijaya menanggapi masuknya Marlin ke TKD Prabowo Gibran di Kepulauan Riau. Ia menjelaskan hal itu sejalan dengan perintah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yakni mempersilahkan para tokoh yang ingin berjuang bersama di pesta demokrasi mendatang untuk bergabung. Endipat menyebut pihaknya juga telah memanggil istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi itu. Kemudian menanyakan kesediaannya bergabung untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres mendatang. Kendati demikian, belum ada tugas khusus untuk Wakil Gubernur Kepulauan Riau itu. Yang jelas, semua pihak dalam TKD Prabowo Gibran memiliki tujuan yang sama, yakni memenangkan Prabowo Gibran. Nama Bu Marlin masuk. Nama Bu Marlin. Nama Pak Rudi, Pak? Pak Rudi tidak ada. Oh, Bu Marlin aja. Marlin aja. Oh, untuk pemenangan di Kepri ya Pak ya, atau khusus Batam aja Pak? Untuk pemenangan di Kepri kayaknya masuk ke tim pemenangan daerah provinsi Kepri kan. Oh, isunya seperti iya sih isunya, makanya kami juga baru dengar kan, saya konfirmasi langsung lah ke Pak Endi gimana. Ya kan tim TKD ini kan sama TKN Pak Prabowo kan sampai dengan seluruh tokoh yang mau berjuang
sebagai berkelanjutan, Mhm. kita ingin sama-sama berjuang silahkan kita rangkul ya kan. Nah, setelah kita rangkul kita tanya apakah apa namanya bersedia Kesediaannya ya Pak. bantu ya kan. Dia dapat laporan begitu dari teman-teman daerah. Oh iya ya. Kita tidak cuma dapat laporan juga, dapat laporan kita sampaikan, ya kan? Iya iya Pak, iya Pak. Iya. Iya. Pak ini tapi kalau kira-kira secara spesifik tuh Bu Marlin di TKD ada jabatan khusus nggak sih Pak atau tugas khusus? Ya ada semua tugasnya sama kayak main bola kan, main juara. Nah, semuanya tujuannya sama, masing-masing peran masing-masing, ya kan? Soal kalau ya mana tahu Bu Marlin ada perannya sendiri Pak, gimana ada nggak Pak posisi khususnya di sama Pak? Pokoknya semua tujuannya yang sama, memenangkan Pak Prabowo nanti makanya nanti di dalam rapat nanti kita sampaikan, ya kan? Bu maunya di tugas yang mana, secara detail, kayak apa? Yang jelas tujuannya itu yang sama, memenangkan Pak Prabowo. Wahyu Wahyudin, Sekretaris TKD Anies Muhaimin di Kepulauan Riau yang juga politikus PKS itu menilai bergabungnya Marlin ke TKD Prabowo Gibran ada kejanggalan. Sebab suami Marlin, Muhammad Rudi, merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau. Tapi semua itu merupakan hak pribadi masing-masing orang. Hanya disayangkan saja, ia yang masih kader Nasdem harus bergabung ke kubu lain di tengah partainya mengusung calonnya sendiri. Bergabungnya Marlin menurut Wahyu tidak mengganggu perjuangan mereka memenangkan paslon yang didukung partainya. Pindahnya bukan pindah ya, Bu Marlin yang bergabung ke TKD Prabowo Pak. Ya, ada kejanggalan kalau saya melihat ya. Karena ya, itu kan suaminya ketua DPW Nasdem, kemudian istrinya kok ke 02, yang notabene Nasdem kan di 01 bahkan pengusung capresnya sendiri gitu loh. Tapi ini kan hak prerogatifnya seseorang ya. Kalau dalam hal itu ya terserah mereka sih. Hanya saja disayangkan gitu. Kenapa kok suaminya masih di Nasdem dan sebagai ketua DPW tapi Bu Marlin kok ke 02 gitu. Ya tanda tanya besar sih. Tapi itu hak pribadi mereka ya. Kami juga nggak bisa ikut campur di dalamnya. Yang jelas sedikit agak aneh saja gitu aja. Ya, tapi kalau dari tim TKD Amin sendiri Pak, ada menentukan sikap khusus tak sih Pak terhadap hal itu? Enggak lah, karena itu hak prerogatifnya masing-masing ya. Kalau mereka mau ke sana, Bu Marlin ya silakan aja. Kami di sini nggak merasa terganggu kok. Kami fokus dengan kemenangan Amin sendiri, kan gitu. Karena PKS sendiri di jalan di grassroots ya. Artinya di bawah sudah bekerja dan terus mensosialisasikan terkait dengan Amin. Dan saya optimis dan yakin Amin nomor 1 di Kepri. Oh ya, artinya dari tim TKD Amin sendiri juga tidak keberatan dan tidak merasa terganggu dengan hal itu ya Pak ya? Enggak keberatan sama sekali dan tidak terganggu dengan hal itu karena memang Pak Rudi sendiri juga tidak termasuk dalam tim pemenangan Amin kan baru sudah tahu tuh di SK nggak ada itu. Iya. Pak, tapi sejauh Jadi ini selama ini komunikasi tim Amin sama Bu Marlin ada nggak sih Pak? Atau sebelum ini memang belum ada komunikasi? Sama sekali tidak ada komunikasi sih. Saya juga karena itu kan dapur mereka sendiri ya. Karena dulu kan Bu Marlin kan diusung menjadi wakil gubernur dari Nasdem sendiri. Jadi kami ya tidak ikut campur dalam hal itu ya. Seperti itu. Jadi ya udah biar aja lah. Kalau memang sikap beliau mau ke 02 ya silakan. Yang jelas PKS tetap konsisten dan mendukung penuh untuk Amin ini bisa menjadi nomor 1 di Kepri.
Dan tim TKD Amin juga tidak mempermasalahkan itu ya Pak ya? Enggak. Kalau dari gabungan sih enggak, tapi dari internal Nasdem sendiri saya kurang tahu, karena itu mereka sendirilah. Hanya memang mungkin ya masyarakat melihatnya ada kejanggalan ya. Nah, itu udah lumrah lah gitu, ada keanehan. Saya sendiri ya melihat seperti itu gitu, tapi ya itu kan hak mereka sendiri gitu loh. Oh ya, oke Pak. Muhammad Rudi tidak berkomentar banyak terkait istrinya yang masuk dalam TKD 02. Ia bahkan meminta untuk menanyakan itu ke Sekretaris DPC Nasdem Batam, Kamaludin. Pak, masalah ibu itu Pak. Ibu apa? Yang ke TKD Prabowo Gibran Pak. Enggak, maksudnya status di Nasdem seperti apa Pak? Ya kan Foto yang Nasdem beredar kan, itu loh Pak, Nasdem apa kan, sama TKD. Ibu pengurus. Ibu nggak masuk pengurus Nasdem berarti Pak? Ya makanya kan kita konfirmasi ke ketua DPW ini Pak. Itu tanya sekretaris, saya tak tahu masuk. Tanya Kamal. Kalau Tak hanya Marlin, belakangan foto Rudi duduk bersama TKD Prabowo Gibran tersebar luas di media sosial. Isu kepindahan suami istri itu ke Gerindra semakin santer terdengar. Namun Rudi berkilah. Pertemuannya dengan TKD 02 itu hanya sebatas dirinya sebagai kepala daerah yang ingin pemilu damai. Semua saya temui. Saya kepala daerah. Saya butuh nyampaikan mereka bahwa mari kita jaga kondisi ini. Ini lagi mau ketemu lagi. Semua saya temui. Karena saya kepingin pilkada di Kepri aman damai khusus di Kota Batam. Mudah-mudahan semua aman-aman saja. Mana tuh pindah? Zamzami menilai ada kemungkinan Rudi akan mengikuti jejak istrinya untuk mendukung kubu 02. Bahkan kepindahan Rudi menurutnya ke Gerindra tidak akan dilakukan secara terbuka. Masuknya Marlin ke TKD 02 jika dinilai dari dua sisi merupakan keberkahan dan pengkhianatan. Bagi kubu 02 bisa saja keberkahan, tapi bagi 01 mungkin ini sebuah pengkhianatan. Nah, di Oke. sini kita bisa lihat bagaimana posisi Marlin dan mungkin juga nanti Pak Rudi, karena kita belum tahu nih posisi Pak Rudi di mana. Tapi kalau dilihat dari posisi Pak Bu Marlin, ya mungkin 11-12 dengan istrinya yang nanti akan berada di kubu Prabowo Gibran. Mungkin tidak secara terang-terangan ya, atau tidak dideklarasikan, atau mungkin juga tidak menyatakan secara terbuka, karena kita lihat banyak gubernur atau kepala daerah di daerah-daerah yang lain juga nggak berani secara terbuka mendukung salah satu calon, ya, apalagi yang berasal dari partai lain. Oke Pak, manuver-manuver seperti ini bisa disebut sebagai sebuah pengkhianatan enggak Pak di dunia politik itu? Ya bagi yang ditinggalkan merasa dikhianati, bagi yang didatangi itu merasa suatu berkah ya. Seperti yang kita dengar dari tim Prabowo Gibran, kehadiran Bu Marlin dan Ansar itu dianggapnya berkah. Barangkali bagi kubunya Nasdem itu dianggap sebagai pengkhianatan. Jadi baik. Pak, kalau saya nggak tahu apakah yang berkhianat atau tidak, karena masing-masing kubu kan punya penilaian masing-masing. Jadi kalau bagi tim Amin dianggap itu pengkhianatan, bagi kubu Prabowo Gibran itu sebagai berkah. Zamzami menilai Nasdem tidak akan mengambil sikap berani terkait mendua Marlin ke kubu 02. Sebab mereka masih membutuhkan suara untuk legislatif dan Nasdem membiarkan hal itu. Pindahnya Marlin juga dinilai tidak akan berpengaruh besar terhadap suara 01 di Kepulauan Riau. Jika melihat pilkada gubernur tahun 2020 silam,
Ansar Marlin justru kalah di Batam dan Karimun. Kita lihat gini, ada partai yang identifikasi kepartaiannya atau maksudnya ikatan kader kepada partainya kuat, ada yang ikatan kader kepada partainya longgar. Kalau partai yang ikatan kadernya longgar itu mudah kadernya tuh pindah partai, lompat pagar dari satu partai ke partai yang lain. Tetapi beda dengan partai yang identifikasi kepartaiannya itu kuat, misalnya di PDIP atau di PKS, itu mereka punya identifikasi kepartaiannya sangat kuat. Makanya mereka solid ya, baik PDIP maupun PKS. Tapi partai-partai yang lain yang tidak punya ideologi yang khas, yang mirip-mirip saja ya, misalnya Nasdem dengan Golkar tuh apa sih bedanya? Ya, dari segi ideologi ya. Begitu juga apa bedanya dengan Partai Demokrat? Jadi susah untuk membedakan antara Nasdem, Golkar, Demokrat dan Gerindra atau Hanura yang mereka merupakan lahir dari satu rahim, yaitu Partai Golkar. Sedangkan partai yang lain dia punya ikatan yang kuat. Oleh karena itu apa yang akan dilakukan oleh Nasdem? Saya menduga Nasdem harus hitung-hitungan juga, karena Nasdem membutuhkan suara untuk legislatif juga, bukan hanya untuk di pemilu pilpres ya. Pemilu legislatif mereka sangat membutuhkan juga. Oleh karena itu kemungkinan itu sikap-sikap yang mendua seperti ini akan dibiarkan saja. Sejauh ini Bu Marlin itu juga kalau kita hitung-hitung ya, waktu dia berpasangan dengan Pak Ansar pada Pilkada 2019 yang lalu, suara Bu Marlin ini sebenarnya nggak begitu menopang suaranya Ansar loh. Ya, buktinya apa? Buktinya suara pasangan Ansar Marlin pada Pilkada 2019 di Batam dan di Karimun itu kalah dengan suaranya Isdianto Suryani ya. Apakah signifikan? Kalau dilihat dari pengalaman Pilkada 2019, rasanya mungkin tidak rugi bagi pasangan Amin kemungkinan ya, karena kecuali kalau dia pernah menang, karena basis orang mungkin waktu Ansar dan Marlin memilih berpasangan itu berharap kan Ansar yang menguasai wilayah Kepri di luar Batam, dan Marlin diharapkan dapat menangguk suara di Batam karena di situ Pak Rudi juga bertarung di situ. Tapi agak unik hasil pilkada provinsi, hasil pilkada gubernur 2019 yang lalu, Batam justru tidak bisa dikuasai oleh Ansar Marlin termasuk. Jadi kalau pertanyaannya apakah suara hengkangnya Marlin dari berlabuhnya Marlin ke kubu Prabowo Gibran itu rasanya mungkin tidak terlalu berpengaruh besar.